Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait bocoran soal TKA Sejarah UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, video ini cocok buat adik-adik yang sebentar lagi akan mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022, khusus untuk gelombang 2 ya, karena gelombang 1 sudah berakhir ya. Nah, ini adalah bagian dari video kedua atau part kedua untuk soal TKA sejarah ya. Untuk part satu silakan tonton video kakak sebelumnya. Oke, langsung saja kita cek soalnya. Oke, yang pertama, soal satu tuntutan dalam gerakan reformasi 1998 adalah mendesak pemerintah agar melakukan penguatan terhadap konstitusi negara. Hal ini kemudian diwujudkan dengan apakah A. Pencabutan kebijakan dwi fungsi ABRI, atau B. Mengadili Soeharto beserta kroni-kroninya, atau C. Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi, atau D. Pembatasan masa jabatan presiden, atau D. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, langkah awal yang harus kita pahami betul dari pertanyaan ini adalah pemerintah agar melakukan penguatan terhadap konstitusi negara. Jadi harus digarisbawahi ini bagian dari konstitusi negaranya ya. Pada saat gerakan reformasi 1998. Nah, gerakan reformasi ini merupakan gerakan pro-demokrasi yang terjadi pada akhir abad ke-20. Gerakan reformasi terjadi atas tuntutan masyarakat kepada pemerintah Orde Baru, di mana salah satu tuntutan yang disuarakan adalah desakan untuk mengadili Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Nah, jadi poin B ini benar ya, tapi bukan bagian dari konstitusi negara ya. Nah, kemudian selain itu juga cabut dwi fungsi ABRI yang A juga termasuk, tapi bukan bagian dari konstitusi negara. Nah, pelaksanaan otonomi daerah dan penegakan supremasi hukum dan penguatan terhadap konstitusi negara. Nah, apa sih konstitusi negara pada gerakan reformasi tahun 1998? Jadi, pemerintah didesak untuk mewujudkan beberapa tuntutan tersebut, di mana konstitusi negara dilakukan dengan menyelenggarakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Jadi amandemen ya, bukan pemberlakuan kembali ya. Nah, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diamandemen. Di antaranya adalah pasal tentang kekuasaan presiden, termasuk pembatasan masa jabatan presiden. Jadi, pembatasan masa jabatan presiden adalah bagian dari konstitusi negara karena tadi kan di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, kemudian juga selain itu ada struktur ketatanegaraan, desentralisasi, jaminan konstitusional hak asasi manusia, serta sistem pemilihan umum dan lain sebagainya. Jadi yang termasuk konstitusi negara pada soal ini adalah pembatasan masa jabatan presiden ya. Jadi kalau pencabutan kebijakan di usia ABRI bukan ya, bukan bagian dari konstitusi. Begitupun mengadili Soeharto beserta kroni-kroninya, apalagi pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi karena ini bukan pada zaman reformasi 1998 ya, karena ini pada rejimnya Ibu Megawati ya tahun 2003 dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 juga bukan, karena intinya di sana adalah amandemen ya, bukan pemberlakuan ulang ya. Di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana salah satu isi amandemen itu adalah pembatasan masa jabatan presiden. Jadi pada saat itu masyarakat mendesak pemerintah agar tidak terjadinya presiden seumur hidup ya. Sehingga jawaban yang pas adalah yang di paham sampai sini ya, Dede ya. Oke, kita lanjut. Kemudian soal berikutnya, konsep dwi-fungsi ABRI memiliki kemiripan dengan konsep jalan tengah yang dicetuskan oleh A.H. Nasution ya. Sebab pada masa Orde Baru Presiden Soeharto kembali mencetuskan dan melaksanakan konsep dwi-fungsi ABRI yang didasarkan kepada pemikiran bahwa pemerintah perlu memberikan peran ganda kepada ABRI untuk menciptakan stabilitas politik. Nah, apakah jawabannya A? Pernyataan yang benar, alasan yang benar, dan menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau jawaban B? Pernyataan yang benar, alasan benar, namun tidak menunjukkan hubungan sebab akibat? Atau yang C? Pernyataan yang benar, alasannya salah? Atau D? Pernyataan salah, alasan yang benar? Atau malah yang E? Pernyataan salah dan alasan juga salah? Jadi yang pas itu yang mana? Jadi kita lihat dari pernyataannya dulu. Konsep dwi fungsi ABRI memiliki kemiripan dengan konsep jalan tengah yang dicetuskan oleh A.H. Nasution. Jadi pernyataan ini benar ya.
Karena konsep jalan tengah dicetuskan oleh A.H. Nasution, konsep ini tidak menghendaki tentara atau militer berkuasa penuh terhadap kegiatan politik sipil ya. Tentara atau militer boleh mengemukakan pendapat terhadap rencana stabilitas politik dan ekonomi sebagai perorangan dan bukan organisasi militer. Sementara konsep di fungsi ABRI menjadikan ABRI secara organisasi berkuasa atas sipil dan juga menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti gubernur. Jadi harapannya adalah ABRI itu fokus di tugasnya ya, bukan lagi masuk ke ranah sipil bahkan menjadi gubernur ya atau masuk di pemerintahan, supaya tidak kekuasaannya sangat luas jadinya ya. Kemudian alasannya kita lihat pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto kembali mencetuskan dan melaksanakan konsep difungsi ABRI yang didasarkan pemikiran bahwa pemerintah perlu memberikan peran ganda kepada ABRI untuk menciptakan stabilitas politik. Jadi alasannya juga ini benar, karena konsep difungsi ABRI pada pemerintahan Presiden Soeharto dicetuskan dan dilaksanakan dengan memberikan peran ganda ya. Maksudnya peran dalam bidang pertahanan keamanan dan peran dalam bidang sosial politik ekonomi, di mana anggota ABRI juga mendapat jatah kursi baik di MPR maupun DPR. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ABRI merupakan dinamisator dan stabilisator, artinya sebagai dinamisator militer berperan sangat aktif sejak Perang Kemerdekaan dan sebagai stabilisator yaitu upaya mencegah perpecahan bangsa setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965 ya. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, namun tidak menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Pernyataannya benar, alasan benar, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Perjanjian Giyanti membuat kekuasaan penerus kerajaan Mataram melemah karena apakah A. Semua bekas kerajaan Mataram langsung dikuasai VOC, atau B. Semua kehidupan politik kerajaan Mataram diatur oleh Belanda, atau yang C. Memperuncing konflik antara kerajaan di Jawa khususnya Jawa Barat dengan Jawa Tengah, atau D. Meningkatnya konflik antara Surakarta dan Yogyakarta, atau yang E. Hilangnya kepercayaan terhadap Raja Jawa di mata masyarakat. Nah, kira-kira apa jawabannya nih adik-adik? Nah, sebelum menjawab soal, kita harus paham apa itu perjanjian Giyanti. Jadi perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755 di Desa Giyanti. Jadi makanya dinamakan perjanjian Giyanti ya. Adapun isi dari perjanjian tersebut membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat, yaitu di tempatnya di Yogyakarta, diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang berkuasa dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I atau I ya. Sedangkan wilayah timur atau Surakarta tetap diperintah oleh Pakubuwana III. Jadi perjanjian tersebut membuat kekuasaan para penerus kerajaan Mataram melemah karena wilayah Mataram yang terpecah belah membuat VOC dengan mudah mengintervensi kerajaan karena telah berhasil menguasainya. Jadi jawaban yang pas adalah jawaban yang A ya, karena semua wilayah bekas kerajaan Mataram langsung dikuasai VOC ya, karena tadi ya sudah dibagi dua sehingga kekuatannya menjadi lemah ya, baik yang barat maupun timur. Makanya gampang dikuasai oleh VOC ya. Oke, sampai sini paham adik-adik ya? Oke, lanjut. Nomor berikutnya, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, serta memajukan bahasa Jepang dan pelarangan penggunaan buku-buku dari Barat. Makna yang terkandung atas kebijakan Jepang tersebut adalah, apakah A. Jepang ingin melestarikan penggunaan bahasa Jepang di Indonesia, B. Buku-buku dari Barat tidak sesuai dengan budaya Jepang, atau yang C. Penggunaan bahasa Jepang diharapkan akan menimbulkan simpati bangsa Indonesia, atau yang D. Jepang bertujuan menyapu bersih pengaruh Belanda dan sekutu di Indonesia, atau yang E. Semua hal terkait Belanda dan sekutu dianggap tidak menguntungkan Jepang. Nah, apa nih kira-kira jawabannya? Jadi guna menyapu bersih pengaruh Belanda dan sekutu, pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris, serta memajukan bahasa Jepang dari pelarangan. Kalender Jepang mulai diterapkan, patung-patung yang berbau barat dirobohkan. Usaha lain yang dikampanyekan oleh Jepang untuk memberikan
keyakinan rakyat Indonesia adalah bahwa mereka atau Jepang merupakan saudara seperjuangan dalam perang yang luhur untuk membentuk tatanan baru di Asia ya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, tentu jawaban yang pas adalah Jepang bertujuan menyapu bersih pengaruh Belanda dan sekutu di Indonesia. Ya, paham kira-kira dia ya? Oke, lanjut. Baik, selanjutnya, salah satu penyebab konflik antara kelompok Islam dengan kelompok Timur pada saat pembahasan Piagam Jakarta adalah apakah perbedaan pandangan tentang jumlah poin yang ada pada Piagam Jakarta atau sebagai rekaan semata yang dibuat pemerintah Jepang, atau C. adanya kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, atau D. penolakan terkait tokoh yang menandatangani Piagam Jakarta, atau E. tidak dimasukkannya Papua sebagai bagian dari NKRI. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih, adik-adik? Jadi pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Adapun rumusan Piagam Jakarta semula mengandung permasalahan terkait isi dari sila pertama. Dalam Piagam Jakarta yang sila pertama khususnya yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya inilah mendapat tentangan dari perwakilan masyarakat Indonesia Timur yang diwakili oleh Johannes Latuhar Hari. Ini dari Maluku kalau nggak salah. Ia menyampaikan kepada Muhammad Hatta bahwa masyarakat Indonesia Timur mengancam akan mengundurkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri jika sila pertama tersebut tidak diubah ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang C. Jadi karena adanya kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sehingga digantilah dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Dan kalimat ini merepresentasikan bahwa Indonesia itu beragam ya, tidak hanya menganut agama Islam saja, melainkan ada agama lain juga ya, seperti itu. Bukan negara Islam. Oke. Salah satu konflik paling menakutkan masa Perang Dingin adalah ketika Amerika Serikat berkonflik dengan negara Kuba yang baru saja berhasil melakukan revolusi dan membuat kekuatan sosialis menjadi penguasa di negara tersebut lewat bantuan Uni Soviet ya, atau kalau kita kenal sekarang itu Rusia ya. Hal tersebut mendorong Amerika Serikat melakukan aksi militer dengan menginvasi Teluk Babi agar satu melindungi Jenderal Fulgencio Batista, dua mencegah meluasnya komunisme, tiga melindungi pasukan Amerika di Kuba, atau empat menggulingkan pemerintah Fidel Castro. Nah, adapun pilihan jawabannya, apakah yang A pernyataan 1, 2, 3 benar, atau B pernyataan 1 dan 3 benar, atau yang C pernyataan 2 dan 4 benar, atau D pernyataan 4 benar, atau malah semuanya benar. Nah, gimana nih adik-adik? Dari 4 pilihan jawaban ini, 1, 2, 3, 4 ini, pilihan 2 dan 4 adalah yang benar ya. 2 dan 4 yaitu mencegah meluasnya komunisme dan menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Invasi Teluk Babi merupakan invasi yang terjadi tanggal 17 April tahun 1961 dan dilakukan kelompok paramiliter Brigade 2506 yang dilatih dan didanai Dinas Intelijen Amerika Serikat atau kita kenal dengan CIA. Kelompok paramiliter tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menggulingkan Fidel Castro serta mencegah meluasnya paham komunisme di wilayah Amerika Tengah, di mana invasi Teluk Babi tersebut gagal setelah melewati pertempuran dalam kurun waktu 3 hari. Selama 3 hari tersebut, 107 orang tewas dari pihak paramiliter Brigade 2506 milik CIA, serta 1185 diantaranya menjadi tawanan, sedangkan di pihak Kuba 161 personil militer tewas. Ya. Jadi pernyataan 2 dan 4 yang benar. Jadi jawaban yang pas adalah yang C ya. Nah, yang pertamanya melindungi Jenderal Fulgencio Batista bukan. Begitupun yang 3 melindungi pasukan Amerika di Kuba bukan ya. Baik, soal berikutnya. Pada 26 April tahun 1951 secara resmi Kabinet Sukiman diumumkan. Salah satu program kerjanya yaitu mempercepat persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini hanya bertahan selama 10 bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus penandatanganan MSA, Mutual Security Act. Hubungan antara MSA dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah
Apakah A. Penandatangan MSA merupakan wujud dari penerapan politik bebas aktif, atau B. Dengan penandatangan tersebut Indonesia dianggap condong ke blok timur, atau yang C. Politik bebas aktif Indonesia tidak dapat sejalan dengan bantuan ekonomi MSA, atau yang D. Penandatanganan MSA dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia, atau yang E. Sukiman dianggap kurang tegas dalam menerapkan politik bebas aktif dengan penandatanganan MSA. Nah, kira-kira jawabannya apa nih Adik-adik? Nah, jadi jatuhnya kabinet Sukiman disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Ahmad Subardjo, dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Corhan. Ikatan bantuan ekonomi dan militer dari AS kepada Indonesia didasarkan pada Ikatan Mutual Security Act atau kita kenal sebagai MSA ya. Di dalam MSA terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Jadi Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika, sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok barat dalam perang dingin. Dalam hal ini Amerika Serikat ya. Selain itu, timbulnya krisis moral seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan hubungan antara sipil militer yang tidak baik semakin mempercepat jatuhnya kabinet ini. Ditambah dengan perjuangan pembebasan Irian Barat yang juga menemui kegagalan. Jadi dari penjelasan tadi, jawaban yang pas adalah yang D ya. Penandatanganan MSA dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia. Di mana politik bebas aktif Indonesia ini tidak memihak baik blok barat maupun blok timur atau kita kenal sebagai non-blok ya. Jadi Indonesia ini bebas ya, politiknya itu bebas dan aktif, jadi tidak mendukung salah satu pihak yang berkonflik ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, peristiwa G30 SPKI tahun 1965 mengakibatkan terjadinya gejolak sosial politik di masyarakat. Puncak dari peristiwa tersebut ketika terjadinya demonstrasi terhadap pemerintahan Soekarno yang menuntut diberlakukannya Tritura. Apa sih Tritura? Jadi Tritura ini tiga ya. Tri ini tiga, Tura ini tuntutan rakyat. Jadi tiga tuntutan rakyat. Salah satu tuntutan dalam Tritura yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah, jadi kita fokusnya di bidang ekonomi pertanyaannya ya. Apakah A. Turunkan harga kebutuhan pokok, atau B. Menghentikan berbagai proyek pembangunan berskala besar, atau C. Nasionalisasi perusahaan asing milik Belanda, atau D. Pembagian lahan yang merata kepada para petani, atau yang E. Tolak undang-undang penanaman modal di Indonesia. Nah, kira-kira mana nih adik-adik yang bagian ekonomi? Jadi, setelah peristiwa G30S PKI terjadi, keadaan ekonomi dan politik Indonesia mengalami ketidakstabilan. Salah satu dampak di bidang ekonomi adalah harga barang-barang menjadi naik, terutama harga barang bahan bakar minyak atau BBM ya. Peristiwa tersebut mendorong mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 12 Januari tahun 1966. Saat itu mahasiswa mendemonstrasi dan menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah. Yang tuntutan tersebut kemudian dikenal dengan nama Tritura ya. Tiga tuntutan rakyat. Adapun isi Tritura yang kita tahu bahwa yang pertama adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Kemudian yang kedua, bersihkan kabinet Wikora. Dan yang ketiga, turunkan harga kebutuhan pokok. Nah, jadi yang sesuai dengan pertanyaan ini, yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah turunkan harga kebutuhan pokok. Jadi jawaban yang pas adalah yang A ya, adik-adik. Nah, itulah soal TKA sejarah, khusus untuk sosum. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang sebentar lagi akan mengikuti ujian UTBK SBMPTN tahun 2022 khusus untuk gelombang kedua. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.